Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga perpajakan 1, yaitu timbul dan hapusnya hutang pajak, penagihan pajak dengan surat paksa. Baiklah, langsung kita mulai saja ke materi pertama. Timbulnya hutang pajak. Ada dua ajaran mengenai timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Ajaran formil adalah bagaimana menurutnya hutang pajak itu timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pejabat pajak ataupun pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ada ajaran material. Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya adalah yang pertama, perbuatan. Contohnya adalah mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor ataupun ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua, kendaraan, yaitu contohnya memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki sebuah kendaraan baik bermotor maupun dalam bentuk roda 4 dan seterusnya. Yang ketiga, ada peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Jadi sampai saat ini para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak kepada wajib pajak. Selanjutnya kita masuk ke bagian penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dalam melaksanakan penagihan pajak. Dengan surat paksa ini perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang. Ada contohnya, isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundangan pajak yang berlaku. Kedua, penagihan pajak. Penagihan pajak ini adalah serangkaian tindakan agar penanggung jawab pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan serta memberikan surat paksa, lalu mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan juga penyanderaan menjual barang yang disita. Poin yang ketiga adalah biaya penagihan pajak. Ini adalah berisi surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Yang keempat adalah surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Poin kelima adalah jurusita pajak. Jurusita pajak ini adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan juga sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan juga penyanderaan. Yang keenam, ada penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangan pajak yang berlaku. Yang ketujuh, ada lelang.
Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran bunga secara lisan dan ataupun tertulis melalui usaha pengumpulan peminat calon pembeli. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayarkan utang pajak. Secara lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Yang kedelapan ada pencegahan ataupun pencekalan. Pencegahan ataupun pencekalan ini adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluarga dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pajak yang berlaku. Selanjutnya ada penyanderaan. Penyanderaan ini adalah pengekangan waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Untuk utang pajak sekurangnya sejumlah 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Surat paksa sekurang-kurangnya harus meliputi nama wajib pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar, dan surat paksa ini diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus atau tanpa menunggu jatuh tempo. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan atau berindikasi akan pergi dari Indonesia akan suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Lalu penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan, angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam proses penyitaan barang yang dilakukan Fiskus terdapat barang-barang yang dapat disita dan yang dikecualikan dari penyitaan tersebut. Barang yang dapat disita adalah berupa barang bergerak, contohnya seperti mobil. Lalu barang yang tidak bergerak, contohnya seperti kapal. Khusus untuk barang yang bergerak, terdapat barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan, yaitu 1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan penanggung pajak dan keluarganya. 2. Persediaan makan dan minum untuk 1 bulan. Dan 3. Perlengkapan dinas yang diperoleh dari negara. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu hapusnya hutang pajak. Yang pertama ada pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak pada kas negara. Dalam hal ini wajib pajak dapat membayarnya sendiri ataupun menguasakannya kepada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah seperti yang kita tahu, mata uang negara kita yaitu rupiah. Kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayarkan utang pajaknya. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pajak, dan pemberian pengurangan ataupun lain sebagainya. Poin yang ketiga adalah kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak ataupun tahun pajak yang bersangkutan. Keempat, ada pembebasan. Pembebasan ini adalah alternatif lain untuk menghapuskan utang pajak dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif,
melainkan meniadakan sanksi administratif terkait dengan utang pajak. Lalu yang kelima ada penghapusan ataupun peniadaan. Penghapusan hutang pajak dengan cara pembebasan. Perbedaannya, yang kelima ada penghapusan ataupun peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan hutang pajak. Perbedaannya adalah cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayarkan hutang pajak yang terhitung. Itu dia akhir dari presentasi kali ini mengenai timbul dan hapusnya hutang pajak, penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, itu tadi adalah materi ketiga dalam mata kuliah Perpajakan 1 dengan Pak Wirmi Eka Putra sebagai dosen pengampu. Saya tutup presentasi kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata baik dari perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.